Di sebuah desa terpencil yang diselimuti legenda mistis, terdapat sebuah rumah kosong yang terkenal angker. Konon, rumah itu dulunya adalah milik seorang keluarga kaya yang meninggal secara tragis, dan arwah mereka masih bergentayangan di sana. Dua orang bocah nakal, Aji dan Bima, tergoda untuk melakukan uji nyali di rumah kosong itu pada malam Jumat Kliwon. Mereka ingin membuktikan keberanian mereka dan tidak percaya dengan cerita-cerita seram yang beredar. Pada malam yang mencekam, Aji dan Bima berangkat menuju rumah kosong itu dengan membawa senter dan kamera. Suasana rumah yang sunyi dan gelap menyelimuti mereka, diiringi dengan suara angin yang menderu dan dedaunan kering yang berbisik. Saat mereka memasuki rumah, suasana semakin mencekam. Ruangan-ruangan yang penuh debu dan barang-barang antik tampak seperti museum horor. Aji dan Bima menjelajahi rumah itu dengan rasa penasaran dan ketakutan. Tiba-tiba, Aji melihat sebuah foto lama di atas meja. Foto itu menunjukkan keluarga yang tinggal di rumah itu. Wajah mereka pucat pasi dan matanya kosong, memancarkan aura kesedihan dan kengerian. Aji merasa merinding saat melihat foto itu. Dia ingin segera meninggalkan rumah itu, tetapi Bima masih asyik menjelajahi ruangan-ruangan lain. Aji memutuskan untuk membuat kegaduhan untuk menarik perhatian Bima. Dia menjatuhkan sebuah vas bunga dan berteriak dengan suara keras. Bima segera datang ke ruangan Aji dan bertanya apa yang terjadi. Aji pura-pura ketakutan dan berkata bahwa dia melihat sesuatu yang aneh. Bima tidak percaya dengan Aji, tetapi dia tetap penasaran. Dia mengajak Aji untuk mencari sumber kegaduhan itu. Mereka berdua mengikuti suara langkah kaki yang samar-samar. Suara itu semakin dekat, dan mereka mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok bayangan putih melayang di depan mereka. Bayangan itu bergerak dengan cepat dan lenyap di balik tembok. Aji dan Bima saling bertukar pandang dengan tatapan ketakutan. Mereka yakin bahwa bayangan itu adalah kuntilanak, makhluk gaib yang terkenal di rumah kosong itu. Bima ingin segera berlari keluar dari rumah itu, tetapi Aji masih ingin membuktikan keberaniannya. Dia mengajak Bima untuk mencari kuntilanak itu. Mereka berdua mengikuti jejak bayangan putih itu ke sebuah ruangan yang gelap. Di dalam ruangan itu, mereka melihat seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang terurai. Wanita itu duduk di atas kursi tua dan menangis dengan suara pilu. Aji dan Bima merasa kasihan melihatnya, dan mereka ingin mendekatinya. Namun, saat mereka mendekat, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah menyala, dan mulutnya mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Aji dan Bima tersadar bahwa wanita itu adalah kuntilanak. Mereka berteriak ketakutan dan berlari keluar dari ruangan itu. Di saat yang sama, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat di belakang mereka. Mereka menoleh ke belakang dan melihat sesosok pocong yang tinggi besar mengejar mereka. Pocong itu menerkam Bima dan mencengkeramnya dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Bima berteriak kesakitan dan berusaha untuk melawan, tetapi pocong itu terlalu kuat. Aji panik dan ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berdoa agar Bima selamat. Pocong itu membawa Bima ke dalam ruangan yang gelap dan menguncinya di sana. Aji ditinggalkan sendirian di rumah kosong itu, penuh rasa takut dan penyesalan. Dia berusaha untuk keluar dari rumah itu, tetapi semua pintu dan jendela terkunci. Dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Aji terjebak di rumah kosong itu, dikelilingi oleh arwah-arwah penasaran dan makhluk gaib yang mengerikan. Dia hanya bisa menunggu pagi datang dengan penuh rasa ngeri dan keputusasaan. Tragedi Bima menjadi pelajaran berharga bagi Aji. Dia tidak pernah lagi melakukan uji nyali di tempat-tempat angker.
Dia juga belajar untuk tidak berani mengambil risiko yang berbahaya. Kisah ini adalah contoh nyata tentang bahaya rasa ingin tahu dan nekat. Kita harus belajar dari kisah ini dan hiduplah dengan nilai-nilai moral yang kuat. Kita juga harus selalu menghormati tradisi dan adat istiadat setempat, serta tidak mencampuri urusan dunia gaib yang berbahaya.